Pernyataan tersebut seringkali diajukan oleh teman-teman muslim berkaitan dengan mengapa sih kekristenan dan keyahudian menolak Muhammad sebagai nabi. Alasan yang pertama ialah Muhammad tidak berasal dari bangsa Israel. Menurut Ulangan 18 ayat 18 bahwa seorang nabi itu harus berasal dari tengah-tengah bangsa Israel yang tidak lain adalah di antara kedua belas suku bangsa Israel itu sendiri. Bahkan dalam Mazmur 137 Allah, Abraham, Ishak dan Yakub tidak melakukan hal yang demikian kepada bangsa-bangsa lain. Artinya Allah hanya mewahyukan dirinya secara langsung melalui perantara para nabi di dalam bangsa Israel itu sendiri, bukan dari luar. Ladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Nauzubillah, accident. Mana bukti? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Abu Talib menuju Busra, negeri Syam. Sebelum sampai ke sana, mereka berhenti sejenak. Lalu Bahira keluar. Bahira keluar daripada tempat suci. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Dia hanya beribadah saja. Tapi hari itu Bahira datang. Apa kata Bahira? Bertanya kepada Abu Talib. Ya rajul, wahai lelaki, siapa anak kecil ini? Kata Abu Talib, ini anakku, hadza ibni. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Anak ini yatim, ayahnya dah mati sebelum dia lahir. Kenapa? Karena 3 tanda aku tengok. Pokok kayu bersujud, batu-batu bersujud, dan ada awan yang dari tadi menaungi dia. Tersenyum Abu Talib. Ini memang bukan anakku, ini adalah anak saudaraku. Begitulah Bahira tahu bahwa ini anak ayahnya sudah meninggal. Itulah yang ditulis dalam syair Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya sempurna, syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggal ayahnya Abdullah 2 bulan. Kenapa mereka tahu? Karena itu tertulis dan dituliskan dalam Al-Quran surat As-Saff. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang Nabi terakhir nanti dan dia bernama Ahmad. Kenapa yang datang itu Muhammad? Muhammad masyhur di bumi, Ahmad masyhur di antara malaikat. Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia. Al-Fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq, yahdi ila siratikal mustaqim. Dialah Al-Aqib, dialah Al-Hashir. Huwa Ahmad, huwa Muhammad, huwa Toha, huwa Yasin, huwa Khatim, huwa Al-Fatih, huwa Al-Aqib, huwa Al-Hashir, huwa Al-Hami. 99 ini nama-nama, tapi dia juga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tak beriman? Karena mereka berkeyakinan yang datang itu keturunan Ibrahim, tapi dari jalan nasab Ishak. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub, nama lain daripada Yakub, Israel. Maka anak cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara lelaki bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Mereka ingin Nabi terakhir itu keturunan Ishak, Yakub, Yahuza. Sedangkan yang lahir terakhir ini Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay lah yang membina Darun Nadwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Cucu cicit keturunan daripada Adnan, Adnan keturunan daripada Ismail, Ismail anak daripada Ibrahim alaihissalam. Falamma ja'ahum ma arafu, ketika mereka didatangi, ketika datang orang yang mereka kenal itu, kafaru bih, mereka pun kafir dan ingkar. Padahal beza mereka hanya 2 simpang saja, satu simpang Ishak, satu simpang Ismail. Mereka tak percaya. Bagaimana dengan kita orang Melayu? Andailah orang Melayu tak nak beriman kecuali dengan Nabi Melayu, aku
Aku tak nak Nabi seorang Arab, ingin Nabi yang Melayu, pakai baju Melayu, pakai songket Melayu. Aku Abdul Somad, saya Abdul Somad, tak pernah mempermasalahkan apakah dia datang dari Arab, apakah dia dari Quraisy. Yang penting aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Islam, makna Islam istislam. Makna istislam al-inqiyad wa ta'ah, patuh dan taat. Datang dia sami'na wa ata'na. Jika orang-orang Yahudi ditanya siapa Nabi Muhammad menurut Yahudi, maka mereka akan menjawab, dia adalah sepupu kami atau saudara kami dari satu ayah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan Nabi Ismail, nenek moyang bangsa Arab. Dari Abraham ada Ishak, ada Ismail. Ismail ini nenek moyang bangsa Arab. Makanya kita menyebut orang Islam itu atau orang Arab naidoding, sepupu. Dan inilah jejak nubuat Nabi Muhammad di dalam kitab Yahudi dan Bible Kristen. Akan dibangkitkan seorang nabi di antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban.